Oke, halo teman-teman Nononya TV, kembali lagi bersama saya Roman Gori. Kali ini kita akan fakece lagi bersama seseorang yang di beritanya sih dia dibilang anak Nias. Nah kemarin 2 atau 3 hari yang lalu aku membaca satu berita, yaitu YouTuber Rizky Nasution, anak kampung kelahiran Nias, yang sukses jadi pengusaha berkat kucing. Nah kemudian Bang Rizky Nasution itu mengupload berita tersebut dan menambahkan caption, dari semua berita ini yang paling aku suka baca judulnya karena menyebut asal daerahku Pulau Nias, tempat aku lahir dan dibesarkan, tempatku menikmati masa kecilku dan tempatku menikmati bangku sekolah. Pokoknya aku cinta Pulau Nias dimanapun aku berada. Aku cinta Pulau Nias dimanapun aku berada. Abaikan kata YouTuber. Siap. Oke, nah sekarang aku udah bersama Bang Rizky Nasution. Halo Bang. Halo. Yahoo. Oke, siap. Nah Bang, ini judulnya YouTuber Rizky Nasution, anak kampung kelahiran Nias. Ini gimana Bang? Ini memang oke lah. Aku masih menerima kalau dibilang kelahiran Nias. Tapi ada abang menyebutkan bahwasannya aku mencintai Nias. Ini gimana nih ceritanya Bang? Karena sesuai dengan marga nih Nasution itu nggak ada marga Nias, ya kan? Okay. Nah coba dulu Bang gimana nih? Jadi udah pada tahu lah ya, pada umumnya memang marga Nasution itu bukan marga Nias tapi marga suku Mandailing. Betul. Karena memang kebetulan ayah aku itu memang sukunya Mandailing. Oke. Tapi memang ayah aku dari semenjak nikah dengan ibu aku memang yang bisa dibilang marga Polem, tahu nggak sih? Pernah dengar nggak marga Polem? Pernah. Polem itu kan ibaratnya sekarang sudah dibilang warga Nias yang memang sudah lama di Nias dari zaman berapa puluh tahun yang lalu gitu. Betul. Kan. Jadi bisa dibilang nenek aku juga Nias, asli Nias. Jadi bisa dibilang dari keturunan ibu aku itu sukunya Nias, dari keturunan bapak aku yang Mandailing. Nasutionnya. Iya. Dan memang kami dari kecil semenjak ayah aku menikah sudah tinggal di Gunung Sitoli gitu. Gunung Sitoli. Di mananya di Gunung Sitoli? Di Desa Mudik. Desa Mudik. Kita buka nih. Di mananya Bang? Jalan Patimura. Iya, pas fotonya ini. Iya. Ini ya, pas ini. Oh, ini rumah Bang. Iya. Oh, berarti siapa tahu nih yang lagi nonton tetanggaan sama Bang ini nih. Sekarang tetangga kalian udah top lah pokoknya di Medan ini. Amin. Nah, kenapa di sini ada dikatakan YouTuber Bang? Abang YouTuber? Pemula sih. Kalau YouTuber pemula, karena baru mulainya sekitar bulan 2 akhir. Oh iya. Saya juga nggak tahu kalau memang abang YouTuber. Abang YouTuber berarti baru-baru ini ya? Baru aja. Oh, berarti collab sama Ononya TV nih. Siap. Nah, Bang, di Medan ini abang juga pengusaha katanya. Ini berkat kucing, pengusaha berkat kucing. Nah, ini gimana Bang? Di sini mungkin itulah yang membuat media tertarik ya. Kenapa juga di judulnya dibuat caption memang berkat kucing, karena memang di situ pas ditanya-tanya di interview itu aku juga menjelaskan bahwa aku juga pernah berada di posisi paling down gitu, ibaratnya dari segi keuangan ekonomi. Pada saat waktu kuliah aku memang udah mulai belajar usaha itu dari zaman kuliah. Bang. Jadi bisa dibilang dari semester 5 aku full udah nggak minta ke orang tua lagi, udah mencari uang sendirilah gitu untuk biaya hidup di Medan ya. Mungkin kayak kalian juga anak kos-kosan. betul. Tapi tetap ibaratnya mencari peluang apa yang bisa dijual untuk bertahan hidup di Medan gitu sebagai anak perantauan. Jadi pernah suatu kejadian usaha aku tidak berjalan lancar dan keuangannya memang pas-pasan, mungkin cukup untuk sekali makan. Tapi pilihan di situ karena aku sudah memelihara kucing, jadi pilihannya antara aku yang tidak makan atau kucing aku yang tidak makan gitu. Jadi mungkin di situ aku ingat banget hari itu. Jadi aku mikirnya kayak gini. Lebih baik aku yang tidak makan. Kenapa? Karena kucing tidak bisa minta makan ke siapapun gitu. Betul. Sedangkan aku mungkin masih bisa menahan lapar gitu kan. Kalau kucing gimana? Aku juga bertanggung jawab karena aku sudah memelihara kucing gitu. Jadi di situ, di hari itu kebetulan memang ya udah aku beraniin, aku niatin ini untuk kucing aku. Jadi di hari itu aku memang beneran gak ada makan. Tapi sehari setelah itu alhamdulillah rezekinya bisa dibilang berlipat-lipat ganda. Hanya karena jadi aku nangkapnya karena aku memberi makan kucing, mungkin rezeki aku di hari berikutnya itu ada gitu.
Nah ini usaha abang sekarang itu apa rupanya? Kalau usaha sekarang ada beberapa ya. Kalau yang biasanya yang paling ditahu sih aku buka pet shop. Oh, Tapi dimana? ada juga kalau pet shop aku ada 7 cabang. Heeh. Di pusatnya di Jalan Halat Laksana, ada di Setiabudi, di Binjai, di Kisaran, di Marelan. Gila gitu. kok banyak kali bang. Gimana ya? Karena memang ya aku berusaha bukan usaha yang gede juga sih, kecil-kecilan, tapi aku berusaha bisa meraup banyak tempat gitu. Nah, oke, itu usaha abang. Aku balik ke Nias dulu sebentar. Nah, bagaimana sih maksudnya sebesar apa sih kecintaan abang kepada Pulau Nias itu? Kalau ditanya sebesar apa ya pasti sangat besar. Itu ibaratnya kalau aku pribadi memang itu nggak bisa diungkapkan ya. Kenapa? Karena memang aku lahirnya, belajarnya, menikmati masa kecilnya itu memang di Pulau Nias. Full di Pulau Nias. Full di Pulau Nias. Jadi beneran aku keluar dari Pulau Nias itu kalau untuk untuk liburan ya memang kadang sekali 2 kali kami lebarannya memang ke Sedempuan. Tapi beneran aku nginjakkan kaki ke Medan itu ke SMA kelas 2 gitu. Pas mungkin kemarin dulu waktu ada Olimpiade di Unimed, itulah perdana kali aku keluar dari Nias untuk yang lain selain liburan, selain lebaran gitu. Nah, di Nias orang tua masih ada? Masih ada alhamdulillah. Masih ada dua-duanya bang ya. Bapak profesi? Kalau Bapak sekarang karena corona ya, kalau sebelumnya memang kami punya kantin di Semansa di SMA 1. Jadi bapak aku yang ibaratnya yang kelola gitu. Mama aku guru di situ. Jadi guru di situ juga. Iya, jadi ya memang udah makannya di SMA 1 gitu. Nama kantin SMA 1 bang? Apa tuh? Nah, ada nggak namanya? Mungkin yang dikenal nama ibu aku ya, kantin Ibu Polem mungkin itu. Oh, siapa tahu ada anak SMA 1 nengok ini, itulah kantin. Jajannya di kantin Ibu Polem. Nah ini anaknya. Nah bang, sejauh ini udah saya lihat juga di Instagram lumayan pencapaian abang itu lumayan lah, luar biasa ya. Nah itu semua hanya karena usaha kucing atau gimana? Kalau untuk usaha dikaitkan dengan Instagram ya gitu. Kalau untuk usaha sih ibaratnya aku bukan cuma pet shop aja, aku juga ada punya beberapa usaha lain. Aku juga punya kayak perawatan wajah, facial care. Oh iya. Ya yang khusus untuk cowok aja ada juga yang khusus untuk cewek aja gitu. Jadi terpisah, 2 untuk cewek, 1 untuk cowok gitu. Ada juga beberapa usaha online yang memang kayak lotion, aku jual merek aku sendiri. Oh iya. Gitu. Jadi aku urus BPOM-nya, punya aku sendiri. Yang diracik, yang udah racikan ada yang racik, ada formulanya dan memang sudah BPOM gitu. Selain itu ada juga kayak jualan online kayak makanan kucing juga aku jalannya di online juga di Shopee. Oh, nah katanya kan abang punya kafe yang kita makan bareng kucing tuh. Katanya. Oh, Cat Cafe ya. Yes. Ya, itu juga kemarin alhamdulillah banyak yang liput ya, Metro TV, Tribun, Waspada gitu. Banyak yang liput. Aku bukanya kemarin di tahun lalu bulan September. Alhamdulillah dari awal buka sampai sebelum corona. Ya, sebelum corona alhamdulillah berjalan lancar. Tapi semenjak corona memang yang namanya kafe ya. Apalagi karena kucing, Cat Cafe ini ibaratnya aku kan bukan menjual ke makanan khusus ya gitu ibaratnya, bukan kayak restoran gitu. Jadi ibaratnya lebih ke makanan itu sebagai tambahan aja, tapi lebih utama mendatangkan orang untuk bermain dengan kucing. Tapi ya pasti berdampak dengan corona ini. Kenapa? Karena memang orang sudah tidak bisa kumpul di suatu tempat jadinya. Berarti saat ini lagi sepi-sepinya lagi tutup lah sementara. Lagi tutup ya. Nah itu kemarin kok bisa punya ide bang untuk membuka yang kayak gitu? Kalau Cat Cafe aku memang udah berniat dari sebelum buka itu, aku bukanya tahun lalu. 2 tahun sebelum itu sudah berniat untuk buka gitu. Tapi itu di Medan doang atau di daerah lain ada juga bang? Ada di daerah lain. Aku juga banyak belajar kayak sebelum aku buka aku udah belajar kayak ada Cat Cafe di Jakarta ada, di Jepang ada gitu, di beberapa daerah juga ada. Oh, berarti di Indo banyak kok. Berarti belajar dari sana bang ya? Iya. Baru dibawa ke Medan. Iya. Nah di Medan satu-satunya? Iya. Belum ada ya. Gila sih, luar biasa sih. Nah pendidikan terakhir apa bang? S1 keperawatan. USU. Iya. Jauh ya bang ya dari keperawatan. Oh enggak nyambung. Iya sebenarnya nggak nyambung sih, tapi nggak jauh-jauh juga karena merawat kucing kan. Merawat kucing ya kan, jadi masuk juga betul sih bang. Nah ini abang udah kapan terakhir pulang ke Nias? Tahun lalu.
tahun lalu. Berarti masih rajin pulang ke Nias juga? Tiap tahun pasti pulang. Oh, hanya tahun ini lebarannya di Medan. Lebaran ini di Medan, iya. Lebarannya di Medan ya. Baru tahun ini. Baru ya? tahun ini. Baru tahun ini ya. Luar biasa. Nama channel YouTube Abang biar kita masukin di sini kan di Boleh. ini. Namboru Channel. Namboru Channel. Oke, siap. Di-subscribe guys. Ini. Namboru Channel. Oke, siap. Bang, kita balik lagi sedikit, Bang. Kita sesuai namanya kan Ononia TV. Nah, aku mau bahas lagi masa-masa di Nias, Bang. Apa sih pengalaman sakit atau misalnya waktu kecil dulu, aduh nanti aku kalau udah gede aku pengen kayak gini deh, gitu kan kita pasti punya tuh perasaan-perasaan seperti itu. Ada nggak dulu waktu masih di Nias dan sekarang udah tercapai? Gimana ya, kalau mengingat masa lalu, ibaratnya aku juga bukan dari keluarga yang berada gitu. Mama aku itu tadi mama aku guru SMA, PNS, bapak aku wira swasta. Tapi sebelum itu dari semenjak aku SMP baru berjualan di SMA 1. Tapi sebelum itu bapakku wira swastanya udah banyak ini ya. Mungkin itu ibaratnya naluri bisa dibilang kami juga berwirausaha itu mungkin darah dari bapak gitu. Betul. Kenapa? Karena memang bapak dulu segala macam usaha dicoba. Pernah berjayanya waktu jualan buku. Waktu kami tinggal di jalan Diponegoro di dekat jembatan Nou. Itu alhamdulillah waktu kami kecil berjaya. Tapi semenjak jembatan itu ditinggiin, usaha bapak aku drop gitu. Langsung drop, keuangan ekonomi hancur segala macam gitu keluarga. Tapi semenjak itu ayahku ya udah segala macam usaha, bahkan pernah jadi tukang ojek gitu. Tukang ojek, jualan segala macam di pinggir jalan. Aku sering menemani ayah bapak aku jualan di pinggir jalan. Misalnya di depan pasar Beringin. Jualan sendal swallow, jualan baju-baju gitu. Iya. Jadi waktu kecil aku sering ikut bapak aku jualan. Jadi mungkin ya belajarnya dari situlah, belajar usaha gitu. Usaha ya. Iya. Nengok postingan abang nih, kayaknya abang sering main-main ke luar negeri maksudnya, sorry, ke luar negeri. Ini ada urusan bisnis atau mau jalan-jalan aja? Kalau ke luar negeri ya, kalau ditanya urusannya apa, ada dua memang. Selain jalan-jalan, kadang aku untuk jalan-jalan pure, jalan-jalan full, kadang memang untuk bisnis gitu. Bisnis. Sekarang aku udah disibukkan dengan freelance-nya tour guide, sebagai tour guide, membawa tamu ke luar, ke banyak negara lah gitu ibaratnya. Jadi rutin itu udah dari tahun 2017 gitu. 2016 aku perdana ke Eropa dari ikut tour gitu. Bisa dibilang ibaratnya namanya remaja ya gitu ibaratnya. Kok berani ikutan tour atau gimana, duitnya dari mana gitu. Mungkin dari situ tertarik si pemilik turnya ini menarik aku sebagai tour guide-nya. Jadi sebelumnya aku 2016 sebagai peserta, 2017 sudah jadi tour guide-nya. Gitu. Jadi freelance-nya sebagai tour guide yang bawa tamu ke keliling dunia gitu. Nah, selebihnya itu ya mau jalan-jalan gitu, Bang. Iya, jalan-jalan aja ya. Banyak jalan-jalan sih. Dan belajar bisnis. Iya. Nggak tahu ya, aku dari dulu sih dari zaman kuliah, mungkin dari kecil memang keinginannya, tapi baru tercapainya waktu kuliah semester 5, baru memberanikan diri untuk ke luar negeri gitu. Perdana memang ke Malaysia, Singapura. Aku dengan bermodalkan nol gitu, ibaratnya nggak bermodalkan apa-apa, uang pun itu dari uang beasiswa. Di USU banyak beasiswa ya gitu, kita bisa dapat banyak beasiswa di USU. Jadi dari situ aku beranikan diri, aku ajak teman-teman aku yang mampu, yuk kita ke luar negeri, yuk kita buka wawasan kita, yuk belajar bahasa, belajar kebudayaan gitu, sama menikmati pemandangan alamnya seperti itu. Jadi aku beranikan diri untuk ke Malaysia, Singapura dulu gitu. Kalau zaman dulu belum ada Google Map gitu, 2009 mungkin, belum ada Google Map. Udah ada tapi mungkin kita handphonenya mungkin yang belum memadai gitu. Betul. Jadi ibaratnya cuma bermodalkan buku aja, aku berani bawa teman aku urusin paspor mereka, walaupun aku juga perdana ngurus paspor gitu. Jadi semuanya modal nekat. Gitu. Gila sih, modal nekat udah
luar biasa juga sih itu. Jadi ibaratnya mungkin niat aku gini, bukan lebih ke menunjukkan ya. Ibaratnya selain itu mungkin kayak bonusnya juga menunjukkan kalau misalnya walaupun dari daerah gitu, ibaratnya kita bisa kemana aja yang kita mau. Betul. Kita bisa belajar di mana aja gitu. Betul. Ibaratnya mau kemana aja bisa gitu. Sebenarnya kita mampu. Anak walaupun kita dari daerah, mungkin beda ya. Kalau orang Medan mungkin udah biasa ya. Kalau ke luar negeri seperti itu mungkin agak lebih banyak lah dibanding kita yang orang Nias. Ibaratnya mungkin kalau dari budget aja kita dari Nias ke Medan aja udah lumayan. Udah gitu. Lumayan, betul. Apalagi kalau dari Nias ke luar negeri. Betul kali Bang. Betul. Gitu. Lebih ke ini ya, lebih ke tantangan. Selain itu untuk belajar juga sih. Oke, kita mau ngetes abang ini. Siapa tahu nanti bukan orang Nias ya kan? Nanti ngaku-ngaku doang. Kita tes dulu. Cak dulu Bang Rizky. Sungguhkan ya. Sorry, mohon maaf Bang. Macam sebaya Bang. Nah Bang, coba dulu abang perkenalan tapi pakai bahasa Nias. Biar meyakinkan. Nanti ngaku-ngaku doang kan bahaya ya kan? Coba Bang. Oke. Takut juga ya. Tebak-tebak ya. Oke, Daigo Rizky Nasution, ya udah mau riba dananiha, tumbuh badananiha, sekolah badananiha, fefu badananiha. Siap. Dia nasa. Orang tua aja halo. Orang tua halo guru ba SMA 1, okay. Bapak guru mau gale, ba SMA 1 sih. Kurasa itu aja ya. Sudah mencakup lah ya. Sudah mencakup. Bisa ya. Bisa lah ini. Udah bisa. Sebelum kita menutup, ada nggak pesan-pesan atau petua atau mene-mene lah, ya kan? Amaidola. Enggak. Amaidola beda lagi Bang. Oh itu peribahasa ya. Peribahasa, mene-mene untuk teman-teman Ononiha yang lagi menonton video ini, siapa tahu mereka punya niatan untuk jadi pengusaha atau ya pengen jadi traveler, ya kan? Coba dulu Bang, agak disampaikan dulu Bang, siapa tahu ada kiat-kiatnya. Oke, jadi mungkin lebih ke pandangan ke depan untuk kita warga Nias. Kalau sekarang kita sudah bisa bersaing di mana aja gitu. Untuk warga Nias kita sudah bisa bersaing di mana aja, kita diterima di mana aja gitu. Jadi jangan putus asa, jangan pernah minder walaupun kita dari daerah gitu. Walaupun kalau zaman dulu memang mungkin ada kendala di transportasi, tapi kalau sekarang kita bisa bersaing dengan pulau luar dari kita gitu. Kita bisa bersaing dengan, kalau sekarang karena udah global ya, udah modern ya gitu. Jadi kita bukan cuma di Indonesia aja, malah kita bisa keluar gitu. Betul. Gitu. Ada beberapa juga saya lihat yang orang Nias memang sudah terbuka mungkin wawasannya, sudah kemana-mana, udah ke luar negeri. Contohnya Brian juga aku lihat udah ke Afrika atau kemana kalau nggak salah ya. Yang konsernya kemana-mana. Konsernya kemana-mana. Itu ibaratnya itu suatu pencapaian besar loh kita. Sebagai anak Nias yang mungkin beberapa tahun yang lalu mungkin masih dianggap remeh sama orang di luar dari Pulau Nias, tapi sekarang ya lihat aja kualitas anak Nias bagaimana gitu. Jadi kalau yang mau usaha itu sebenarnya bukan yang mesti perencanaannya bagus, bukan dengan modalnya gede, tapi usaha itu wajib kita mulai dari sekecil-kecilnya, dan yang paling penting itu kita mulai segera. Kalau ada ide langsung mulai, jangan direncanain yang lebih panjang, lebih matang, tidak ada gitu. Mulai aja, kalau kita sudah mulai kita bakalan berpikir kritis jadinya. Betul. Jadi lebih berpikir kritis bagaimana kalau kita sudah mulai, bagaimana mempertahankannya. Setelah kita mampu mempertahankannya, bagaimana mengembangkannya. Kalau sudah berkembang kita pertahankan lagi gitu. Jadi jangan pernah takut walaupun memang banyak ancamannya, kemungkinan gagal atau kemungkinan bangkrut, itu jangan pernah takut. Kenapa? Karena memang yang namanya, selain itu namanya rezeki sudah diatur, kita juga punya kemampuan. Kita bakalan terasah kemampuan kita kalau kita sudah mencoba. Itu aja Bang? Itu aja. Gila, keren kali. Nah untuk teman-teman yang udah mendengarkan petua-petua atau mene-mene dari Bang Rizky, ya bisa aja diterapkan langsung ya kan. Oke Bang, kami Ononia TV sih berterima kasih Abang telah menyempatkan waktu nih main-main ke tempat kami yang kecil inilah, ke studio Ononia TV, dan berbagi cerita ke kami dan membantu kami untuk memastikan berita ini. Karena takutnya kan ini berita hoax kan. Karena kebanyakan sekarang ini membuat berita ada hoax. unsurnya di belakang. Ya,
karena udah saking sulitnya mencari berita, jadi dibuat-buatlah. Nah jadi rupanya memang abang ini betul-betul orang Nias. Takutnya nanti ada yang mengira dengan adanya berita ini aku jadi caleg lagi, pengen jadi caleg lagi. Bisa jadi. Pengen masuk pengen masuk ke ranah politik gitu. Padahal tidak ada masuk ke dunia politik. Tidak gitu. ada maksud. Kurasa memang abang pun nggak tergiur juga masuk ke Belum sana ya. Belum tergiur. ya kan. Tidak ngerti sama sekali tentang politik. Betul juga sih. Ini kayaknya mau calon bupati nih kayaknya. Sengaja Nasution dianggap Nias jadinya. Gila. Oke, Bang, terima kasih untuk waktunya, Bang. Kita sudah agak panjang juga pembahasannya, walaupun ya tidak terlalu panjang lah, hanya lumayan panjang dan sudah sangat menjawab pertanyaan dan penasaran kita. Oke Bang Yahobu, terima kasih sudah bermain-main di channel Ononia TV. Oke, Yahobu, Sawagolofefu. Guys, jangan lupa ya subscribe channel Bang Rizky Nasution, apa tadi Bang? Namboru Channel dan Ononia TV. Channelnya apa? Ononia TV. Ononia TV. Ononia TV. Oke guys, Yahobu. Yahobu.